33. Keluaran 32. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anak-anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka. Dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berseluruhlah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang direncanakannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, "Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan." Tetapi jawab Musa, "Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar." Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkan pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka?" Tetapi jawab Harun, "Janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku,
Buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang punya emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya, sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, buktikanlah dirimu dan mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan, mungkin aku akan dapat mengadakan perdamaian dengan dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang, kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, turunlah bangsa itu ke tempat yang telah kau sebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Keluaran 33. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah, masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara dengan temannya, kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan,
Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatlah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat di dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan menundungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganmu dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Itu adalah akhir dari bacaan Follow the Bible kita pada hari Sabat ini. Untuk menutup kegiatan Follow the Bible kita akan sama-sama bernyanyi dari lagu Sion nomor 508, Tuhan beri kami setia. Kita nyanyikan kedua ayatnya. Jemaat diundang untuk berdiri. Tuhan beri kami setia selalu hingga memandang mulia-Mu, tinggal dalam-Mu, percaya teguh. Tuhan beri kami setia selalu. Tuhan beri kami setia selalu hingga memandang mulia-Mu, setia dan tekun dalam apapun. Tuhan beri kami setia selalu. Doa tutup akan dibawakan oleh Saudari Lita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih karena Engkau telah memimpin kami dalam perbaktian Follow the Bible kami pada pagi ini. Biarlah apa yang telah kami baca Tuhan boleh kami ingat, sehingga kami dapat memberitakannya juga kepada orang-orang di luar sana yang belum mengenal Engkau. Berkatlah kami sepanjang hari Sabat ini di dalam perbaktian kami selanjutnya, dan biarlah kami boleh berbakti sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ampunkanlah kami akan segala dosa kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian kebaktian Follow the Bible kita akan melanjutkan ke kebaktian Sekolah Sabat. Tuhan memberkati.
Selamat Sabat. Sebelum kita memulai kebaktian sekolah sahabat kita, mari kita menyanyikan satu buah lagu dari lagu Sion edisi lengkap nomor 19. Lagu Sion edisi lengkap nomor 19, Hati Yesus Penuh. Selamat pagi dan selamat Sabat. Sepertinya kurang bersemangat sedikit. Selamat Sabat. Terima kasih. Pada pagi ini kita akan mulai acara kebaktian sekolah sahabat kita. Sebelumnya mari kita mengundang Roh Kudus untuk berada dalam hati kita masing-masing. Baik, sebelum kita memulai acara kita akan membacakan yel-yel sekolah sahabat kita. Untuk itu kami mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bacakan dengan penuh semangat.
Saya akan membacakan sekolah sahabat yang bersahabat, jemaat akan membacakan bersemangat, semua terlibat, dan kita bersama-sama jangan terlambat. Baik, sekolah sahabat yang bersahabat, jangan terlambat. Baik, terima kasih. Untuk membuka acara sekolah sahabat, kita akan tetap berdiri dan membuka lagu Sion nomor 252, Ku Memilih Yesus. Lagu Sion nomor 252, Ku Memilih Yesus. Kita nyanyikan ketiga ayatnya. Untuk ayat hafalan kita pada hari Sabat ini, mari kita buka Alkitab kita pada Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Dia berkata, "Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan aku akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya." Mari kita bacakan bersama-sama. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan.
akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Mari kita bertelut untuk berdoa. Let us pray. Dear Heavenly Father, thank you, Lord, for this beautiful morning. Thank you, Lord, for your care, your protection throughout this week. Thank you for your never-ending love in this week until we have arrived here in this beautiful Sabbath to worship your name, Lord. Now, as we enter your Sabbath school hour, Lord, we also pray for our fellow church members that are still on their way. May you bless them and protect them in their way so they may gather here together with us and glorify your name only, Lord. Also give us your wisdom and understanding throughout this Sabbath school lesson, Lord, so that everything that you have conveyed unto us, we may apply it in our daily life. Thank you, Jesus. Forgive our sins. In His name pray. Amen. Baik, untuk saat yang indah ini kita akan bertenang diri dan mendengarkan berita mission yang akan dibawakan oleh saudari Michelle Damanik. Bacaan mission pada Sabat ini bercerita tentang kisah seseorang yang bernama Elia. Tapi bukan nabi ya, Elia ini sebenarnya adalah seorang remaja, seorang anak muda yang pada waktu kisah ini disaksikan dia baru aja lulus SMA. Nah, kalau kita tahu ya kalau kita udah lulus SMA, kita pasti mikirin nanti kuliahnya mau di mana ya. Mulai pilih-pilih, nanti saya mau masuk universitas mana, jurusan apa. Nah, Elia pun menjalani hal yang sama, dia melakukan hal yang sama. Dia mulai urutin nanti target saya nomor 1 masuk universitas ini, yang kedua ini. Nah, dari list itu dia taruh salah satunya Universitas Advent yang ada di negaranya. Nah, negaranya adalah Tanzania. Di sana tuh namanya Universitas Arusha. Gampangnya kayak UNAI-nya Tanzania gitu ya, atau UNCLAP-nya Tanzania, tapi namanya Universitas Arusha. Dia tulis di situ, jadi peringkat ketiganya. Terus dia cari teman, ada nggak ya teman saya yang masuk situ juga? Gitu. Dan ternyata ada, temennya namanya Joseph. Chef, mau masuk Universitas Arusha juga ya? Iya. Aduh bagus deh, kita bareng-bareng aja biar enak nih, baru kan. Takutnya temen-temennya belum kenal, kalau ada temen yang sesama dari SMA kan pasti enak nih ya, kenal, yakin gitu. Oh iya kita masuk situ aja. Di dalam hatinya Elia pun juga sebenarnya merasa kayaknya emang mendingan saya masuk Universitas Arusha ini, karena kalau Universitas Advent kan udah pasti nggak usah mikirin pusingnya hari Sabat, pusingnya izin, pusingnya ini, pusingnya itu ya. Dan dia ngerasa kalau saya masuk sini, maka kemungkinan besar saya bisa menyucikan hari Sabat dengan lebih baik. Jadi janjianlah dia sama Joseph ini, yuk kita daftar di Universitas Advent Arusha. Dan benar, puji Tuhan setelah Elia dan Joseph ini ngedaftar dan dia diterima. Dia keterima di program studi pendidikan. Nah, tapi sebagaimana kita tahu ya, berita mission nggak mungkin mulus-mulus aja ya, pasti ada masalahnya, ada lika-likunya. Nah, lika-likunya si Elia dan Joseph ini adalah dia nggak punya dana, dia nggak punya uang yang cukup untuk bisa masuk kuliah. Pikir gimana dong ya ini, gimana cara dapat uangnya? Akhirnya kepikiranlah, oh kita minta aja deh apply untuk bisa dapat bantuan dana dari pemerintah. Oh iya boleh. Akhirnya mereka berdua isi, lalu di-apply. Nah sebagaimana kita tahu kalau kita request sesuatu ke pemerintah kan gak mungkin besoknya langsung datang gitu ya, langsung ada kabarnya. Jadi nunggunya lama gitu, gak tahu kapan, pokoknya tunggu aja, nanti kabarnya datang. Sambil dia tunggu, berlalulah waktu sampai udah tinggal seminggu nih sebelum kuliah itu mulai. Jadi udah tinggal seminggu. Belum ada kabar juga. Nah di minggu terakhir sebelum masuk kuliah, ada acara pekan doa di gerejanya. Sebagaimana kalau acara pekan doa pasti dimintain ya, ada yang mau didoain enggak? Gitu. Oh iya, pasti orang akan ambil kertas terus tulis ya, saya requestnya ini, request. Nah yang menarik dari Elia ini adalah, yang dia isi itu bukan request. Padahal aturannya kan dia butuh dana, dia aturannya minta didoain biar uangnya turun gitu kan ya. Biar dana dari pemerintah itu turun, dia dapat.
Tapi lucunya yang dia tulis di situ adalah, Tuhan, terima kasih Tuhan udah izinin saya keterima di Universitas Arusha, dan terima kasih juga bahwa Tuhan akan mengirimkan bantuan kepada saya. Terima kasih karena Tuhan sudah membantu dana saya untuk bisa masuk universitas itu. Lah, kan dananya belum turun, kan dananya belum dapat kabar dari pemerintah. Tapi itu hebatnya si Elia ini. Dia dengan sepenuh keyakinannya, dengan imannya, dia yakin bahwa Tuhan yang udah mengizinkan dia dipilih di Universitas Arusha itu, maka Tuhan yang sama juga akan membantu dia untuk memenuhi masalah finansialnya. Dan berlalu belum ada kabar nih, belum ada kabar, lalilu, sampai akhirnya sehari sebelum universitas itu, kuliah itu mulai, dia harus berangkat dong ya. Karena dia tinggalnya bukan di kota tempat universitas itu ada, dia tinggalnya di pedesaan. Akhirnya dia tetap putuskan sama si Joseph ini, Chef, udah kita jalan aja dah, gak apa-apa, saya yakin Tuhan akan kasih jawaban tepat pada waktunya. Dia jalan dan ternyata perjalanan dari rumahnya ke universitas itu 600 km. Kalau adik nggak punya gambaran 600 km, kita dari sini ke Surabaya tuh sekitar 700-an kilometer. Jadi jauh ya. Tapi dia jalan aja, udah naik bus aja kita, let's go gitu. Dan ternyata di hari yang sama mereka tiba di Universitas Arusha itu, mereka dapat kabar bahwa mereka mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. Dan takjub lah, terutama si Joseph ini ya, temannya ini takjub banget karena wah bener ya yang kamu minta doain itu segitu yakinnya gitu, bahwa Tuhan udah bantu saya sampai sini, maka Tuhan yang sama akan bantu saya sampai selanjutnya. Puji Tuhan. Satu ayat yang entah kenapa teringat sama saya ketika saya baca berita mission ini adalah ayat favorit banyak orang, Mazmur 23 gitu. Kita tahu Mazmur 23 itu banyak banget janji Tuhan di situ ya. Tuhan akan ini, Tuhan akan itu, Tuhan akan bawa saya ke padang berumput hijau, enak-enak gitu. Tapi kita sering lupa bahwa Mazmur 23 itu dibuka dengan satu pernyataan iman yang luar biasa, bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang menjadi tantangan bagi kita adalah apakah kita mampu mendeklarasikan iman kita di awal itu, di saat kita happy aja, atau di saat kita susah juga gitu. Sebagaimana Elia ini bisa yakin sepenuh hati bahwa saya nggak punya uang, tapi saya yakin Tuhan adalah gembala saya dan saya tidak akan kekurangan. Semoga berita mission ini bisa menguatkan kita semua untuk lebih yakin sama Tuhan, bukan cuma di saat happy kita, tapi juga di saat kesulitan kita. Nanti di saat kita akan memberikan persembahan di Sabat 13, persembahan tersebut akan membantu pembangunan gedung di Universitas Arusha yang saat ini kekurangan gedung untuk bisa dipakai oleh mahasiswanya. Demikianlah berita mission kita pada Sabat ini, semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Baik, terima kasih Saudari Michelle untuk berita mission yang sangat menarik. Biarlah kita pun boleh selalu mengingat bahwa biarlah kita beriman kepada Tuhan seperti Elia. Oke, kita akan memulai diskusi sekolah sahabat kita. Jemaat boleh ke kelas masing-masing, ke UKSS masing-masing. Kita akan berdiskusi hingga pukul 10 dan kami persilahkan untuk para pemimpin untuk memulai diskusi. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Bagi para pemimpin diskusi, boleh segera mengambil kesimpulan, kita akan menyelesaikannya dalam waktu kurang lebih 5 menit lagi.
Bagi para pemimpin diskusi, kami akan kembali untuk segera mengambil kesimpulan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para pemimpin diskusi Sekolah Sabat yang telah mengambil kesimpulan. Pada saat ini kami ingatkan kembali kepada jemaat untuk dapat bertenang diri dan kita akan mendengarkan pelayanan perorangan, promosi pelayanan perorangan yang akan dibawakan oleh Saudari Damurisha Pasaribu. Kami persilahkan. Selamat Sabat.
kayak kurang berbahagia dan kurang semangat rasanya. Selamat Sabat. Puji Tuhan. Pada hari Sabat ini saya akan menyampaikan promosi pelayanan perseorangan. Sebelumnya boleh minta tim komunikasi untuk menampilkan slide untuk kita sama-sama bisa menyampaikan yel-yel promosi PP kita. Boleh saya undang kita semua untuk berdiri. Saya akan bacakan bagian pemimpin, saudara akan ucapkan bagian jemaat, dan terakhir kita akan sama-sama ucapkan kalimat terakhir. Baik, kita mulai. Bersediakah Anda? Yesus datang segera? Sama-sama, ya, datanglah Tuhan Yesus. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Baiklah saudara-saudara, siapakah terang dunia? Apakah ada yang bisa menjawab? Siapakah terang dunia? Yesus, puji Tuhan. Dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus sendiri berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jadi Yesuslah terang dunia. Ada satu orang penulis namanya Anne, dia bilang dalam bukunya, dia bilang, "Saya sangat kagum sama orang-orang yang punya tujuan hidup, yang punya hati kasih, yang punya rasa bersyukur yang besar, dan punya pola pikir yang baik dan penuh dengan sukacita." Dia selalu bilang bahwa orang-orang yang seperti ini, dia selalu melihat mereka tuh kayaknya punya pancaran muka, pancaran kehidupan yang kayaknya terang gitu, memancarkan cahaya. Dan dia tahu bahwa itu bukan pancaran cahaya biasa. Dia melihat orang-orang ini seperti punya memantulkan cahaya yang lebih terang daripada cahaya yang kecil yang dari dirinya sendiri. Dan dia selalu melihat bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang adalah bagian dari sesuatu yang indah. Menurut Anne, orang-orang ini adalah orang-orang yang bukan hanya religius aja, tapi mereka adalah murid-murid Yesus yang taat. Ingat tadi ayat ini, Yesus bilang apa? Yesus bilang bahwa orang-orang yang mengikut dia akan punya terang hidup. Yesus bilang, saya bacakan lagi, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jadi dengan mempercayai Yesus, dengan kita mengikuti Yesus, berarti mengikuti Yesus itu dengan apa? Dengan mengikuti jejaknya, mengikuti sifatnya, karakternya, dan apa? Terutama perintah-perintahnya, kita apa? Kita tidak akan berada dalam kegelapan, bahkan kita akan menjadi terang dunia. Kita bisa menyinari dunia ketika kita mengikuti Yesus yang adalah terang dunia. Baiklah, kita buka dalam Matius 5 ayat 16. Boleh next slide. Mari kita baca sama-sama. Saya minta kita baca sama-sama Matius 5 ayat 16. 1, 2, 3. "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Amin. Jadi untuk apa kita menjadi terang? Kenapa Yesus mau kita untuk menjadi terang? Apakah ketika kita sudah menjadi terang, lalu itu untuk kesombongan diri kita sendiri? Bukan itu yang Yesus mau. Ketika kita menjadi terang, Tuhan Yesus mau orang bisa melihat Bapa kita di surga dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi terang, Tuhan mau supaya orang bisa melihat dan ikut memuliakan Allah. Jadi itulah tujuan kita untuk menjadi terang. Bukan berarti kita harus selalu senyum, nyengir terus gitu ya. Itu namanya senyum palsu gitu. Bukan berarti kita harus terus menjadi orang yang palsu dalam selalu bersenyum gitu. Mungkin gak semua dari kita mempunyai watak yang ceria, tapi kita bisa minta bantuan Roh Kudus supaya apa? Supaya diberikan kekuatan untuk menjadi seorang Kristen yang selalu bisa memancarkan cahaya. Di dalam Filipi, Paulus tulis kepada satu jemaat. Dia bilang, "Kalian itu kamu bercahaya di antara mereka." Baiklah, kita menjadi jemaat seperti yang Paulus tuliskan, supaya kita bisa bercahaya di antara mereka. Katanya dalam Filipi 2 ayat 14-15, "Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut
dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi itulah ketika kita mengikuti Yesus, kita bisa mengikuti jejaknya, kita menjadi terang bukan untuk diri kita sendiri tapi untuk menerangi dunia, dan dunia bisa melihat Allah dalam kehidupan kita. Jadi kita harus sama-sama berdoa supaya apa? Kita minta Tuhan jadikanlah kami pembawa damai. Ketika ada kebencian, jadikanlah kami pembawa cinta kasih. Ketika terjadi kegelapan, jadikanlah kita pembawa terang. Mari lakukan pekerjaan Injil dengan penuh setia dan kita jangkau jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan. Dan marilah kita hidup dengan penuh keteladanan dan kerendahan hati. Kita harus sama-sama tetap semangat, jangan pernah menyerah menjalankan tugas pelayanan perorangan. Untuk menutupnya, mari kita sama-sama ucapkan lagi yel-yel kita. Bersediakah Anda? Yesus datang segera? Sama-sama, ya, datanglah Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih. Demikianlah promosi pelayanan perorangan pada Sabat ini. Marilah kita menjadi terang dunia. Saya bawakan ini dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin, terima kasih Saudari Disha untuk pelayanan perorangan yang sudah dibawakan. Untuk saat ini kita mengundang semua jemaat untuk dapat bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu tutup dari lagu Sion nomor 233, Ku Datang Hampir. Ku datang hampir kepadamu, tarik aku ya Juru Selamatku, pimpin aku ya matamu, lindungi aku dalam kasih-Mu, lindungi aku dalam kasih-Mu. Ayat 2. Ku datang hampir kepadamu, tempatku ya Yesus Rajaku. Aku buang segala dosaku, oh sucikanlah oleh darahku, oh sucikanlah oleh darah-Mu. Ayat 3. Ku datang hampir kepadamu, ampuni Tuhan segala dosaku, bertatalah dalam hatiku kehendak-Mu, jadi dalam aku kehendak-Mu, jadi dalam aku. Ayat 4. Ku datang hampir kepadamu,
Tuhan padamu. Ya Tuhan padamu. Doa tutup akan dibawakan oleh saudari Yunis. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas perlindungan yang sudah Engkau berikan kepada kami selama kami dalam perjalanan dari rumah kami masing-masing hingga dapat tiba di gereja ini untuk berkumpul bersama-sama dan belajar akan firman-Mu ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami sangat bersyukur karena Engkau begitu baik, Engkau sudah memberikan kami firman yang begitu baik yang sudah kami bahas bersama di kelas kami masing-masing untuk supaya kami selalu merasa bersyukur dan memberikan rasa syukur itu dalam bentuk persembahan ya Bapa. Bapa, kiranya Tuhan ajarkanlah kami supaya kami dapat mengingat akan firman yang sudah kami pelajari supaya kami dapat terapkan dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa hamba-Mu. Kami akan masuk ke berbaktian khotbah. Tuhan juga kiranya sertai selama serangkaian acara yang berlangsung ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah acara sekolah sahabat kita. Sebagai pengumuman tambahan untuk sahabat depan yang akan mengambil bagian adalah UKSS Abraham di bawah koordinator oleh Bapak Robinson Sinaga. Dan bagi yang melayani ke Cikasungka adalah UKSS Samuel. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Selamat hari Sabat, saudara. Walaupun di luar dingin, tapi di dalam kita ini harus tetap panas ya, agar supaya kita siap untuk menginjil. Sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman yang kita akan dengarkan dalam 5 menit ya. Saya akan bacakan tamu-tamu yang hadir pada saat ini. Yang pertama keluarga Jeffeman Marbun dari Rawamangun. Bisa tolong berdiri? Oh, ada sebelah kanan saya, tolong jabat tangannya. Selamat hari Sabat. Baik, karena di sini hanya satu keluarga, saya melihat ada beberapa keluarga ada beberapa tamu yang hadir. Saya tolong berdiri di tempatnya. Ada keluarga, ya Pandiangan ya. Kita sudah sempat nyanyi sama-sama ini. Ya, selamat Sabat. Ada lagi yang lain? Baik, Bapak Ibu, tamu-tamu kami yang sudah datang bersama dengan kami bersahabat di sini. Nanti setelah acara ibadah selesai, jangan langsung pulang. Kita beralih ke Hall A, kita akan menikmati makanan, minuman yang telah disiapkan oleh ibu-ibu BWA Bintaro. Kita akan mengikuti pengumuman. Pada David, tolong pengumuman. Next. Sebagai pembicara Pak Eter Hutapea, kemudian didampingi oleh Pak Effendi, kemudian Pak Helmon, dan tentunya lagu pujian oleh The Princess, dan cerita anak-anak oleh Gina, song leader oleh Delin, kemudian pianis oleh Jonathan Hutegaol. Next. Ini yang penting saudara, karena pengumuman-pengumuman yang berikutnya
saya akan bagi ini di WAG agar supaya bisa waktu kita efisien. Saya akan kirim nanti pengumuman ini di WAG. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nanti di WAG. Yang kami mau informasikan adalah acara PA Sabat ini. Ya, agak jarang kita bahas di PA atau di tempat-tempat lain yang saya dengar, yang saya saksikan. Pada sore nanti jam 4 akan dibahas mengenai bagaimana kita bisa mengatur keuangan kita secara efektif dan efisien. Apalagi menghasilkan cuan. Nah, ini menghasilkan cuan, ini dari ahli keuangan, jadi disebut cuan. Jadi mau tahu bagaimana cara mengelola yang efektif dan efisien? Ya, Pak Ivan, mau tahu? Ya, datang nanti pada jam 4 ya, sampai selesai ada tanya jawab. Strategi-strategi bagaimana mengatur cuan agar supaya bisa cuan, ya. Apa ini cuan? Ya, nanti dengar ya pada jam 4 ya Pak Ardo. Dengar nanti pada jam 4. Saya nggak mau jelaskan di sini. Nanti Pak Wardana ya. Pak Wardana ini suami dari Yokebet Sinaga ya. Dia akan menjelaskan ya. Jadi hadir saudara. Dan pengumuman berikutnya adalah ini ya, persembahan kita nanti setelah khotbah akan kita berikan untuk pembangunan GMAK di Blitar Barat. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan melalui mimbar ini. Nanti saya akan share di WAG Jumat untuk bisa kita lihat ya, karena nanti sama juga isinya yang bisa kami saksikan ya, kita bisa lihat ya. Next kita akan mengikuti promosi dari Departemen Sekolah Sahabat. Saya undang Gavin untuk bisa mempromosikan. Selamat sahabat. Baik, pada sahabat ini kami dari Departemen Sekolah Sahabat kembali mengundang kepada seluruh jemaat yang telah menyelesaikan program Follow the Bible untuk approach saya atau Bang Antonius untuk supaya kami bisa mendata Bapak Ibu sekalian. Untuk nanti tanggal 4 Februari akan kita adakan penghargaan untuk Follow the Bible. Dan juga kita akan mendengarkan banyak sekali kesaksian bagaimana Tuhan telah menyertai setiap saudara-saudara sekalian ataupun jemaat yang saya kasih ini dalam membaca dan menyelesaikan Alkitab. Jadi sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh jemaat sekalian yang sudah menyelesaikan Follow the Bible untuk approach kami. Dan kami juga telah mempunyai banyak sekali form Follow the Bible baru. Jikalau saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu yang saya kasih merasa tergerak hatinya untuk mengikuti Follow the Bible, untuk bisa mengambil dan menyelesaikan program Follow the Bible ini. Juga dengan ini kami di Departemen Sekolah Sahabat kembali menghimbau kepada seluruh UKSS yang bertugas untuk nanti ketika kami hubungi untuk pelayanan ke Cikasungka untuk dapat direspon dan dapat dikirimkan minimal 2-3 orang untuk melayani di Cikasungka. Karena kebetulan Cikasungka merupakan cabang sekolah sahabat kami dan juga kita juga akan expand juga ke depannya supaya Cikasungka dapat menjadi gereja mungkin suatu hari nantinya lagi. Jadi mohon support dari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian jikalau diutus ke Cikasungka untuk sana dan melayani dengan sepenuh hati dan juga untuk kita menjadi contoh bagi mereka supaya mereka juga menjadi terang ke depannya di tempat yang akan ada. Untuk yang mengambil bagian ke Cikasungka akan kita umumkan secara langsung dan juga secara WAG ya. Sudah kita bikin WAG koordinator dan nanti akan kami approach secara langsung oleh Departemen Sekolah Sahabat. Dan di sini juga untuk pelayanan Cikasungka juga mengundang anak muda juga di setiap sahabat keempat. Jadi sudah kita set, mohon supaya dapat diikuti dan tolong supaya kami juga mendapat support dari saudara-saudara sekalian untuk melayani dan dapat diberkati juga secara langsung. Terima kasih dan selamat sahabat. Demikian dari kami Departemen Sekolah Sahabat. Terima kasih Gavin. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan Pak Bendahara, bisa Pak Edwin, bisa ke depan. Pak Edwin akan memaparkan sedikit mengenai kondisi keuangan kita. Ya, secara sekilas akan diinformasikan ya, tidak detail, agar supaya jemaat bisa tahu, oh kita punya keuangan di 2022 akhir seperti ini dan satu saat ini. Terima kasih. Silakan Pak Edwin. Shalom,
Selamat Sabat untuk Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian. Pagi ini saya diminta untuk memberikan sedikit laporan tentunya. Ini bukan konferensi jemaat, tetapi paling tidak ini sudah tahun yang baru, kebetulan pergantian pendeta dan juga pergantian officer, walaupun bendahara masih tetap. Tetapi tadi koordinasi dengan Pak Ketua 1, karena saya waktu tahun yang lalu di bawah koordinasi Ketua 1 Pak Manggara Gultom, dan beliau menyampaikan untuk memberikan tentunya laporan sehubungan dengan kondisi keuangan jemaat per 31 Desember 2022 ya. Karena pada tahun ini tentunya Ketua 1 berada di tentunya akan dengan Bapak Eka Wagiran, walaupun saya